Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep deret dua larik dan akan menjawab beberapa contoh soal yang berkaitan dengan deret dua larik. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, pertama kita bahas dulu untuk konsepnya teman-teman ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep deret satu larik ya. Nah, kalau konsep deret satu larik itu kita tuliskan seperti ini ya, dimana suku angka pertama atau disebut sebagai U1, suku angka kedua atau U2, U3 suku angka ketiga, U4 suku keempat ya, U5 suku angka kelima, dan U6 suku angka keenam, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, pada deret satu larik kita melihat seperti ini teman-teman, menggambarkannya seperti ini ya. Nah, ini deret satu larik ya. Tapi kalau untuk deret dua larik ya, deret dua larik, maka perbedaannya adalah kita akan mencari nilai U1, kita akan mencari nilai U3 berdasarkan pola yang dimasukkan dari U1. Jadi U1 ini diberikan pola atau operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian ya, atau perpangkatan untuk bisa menghasilkan nilai U3 dan begitu seterusnya. Jadi ada suku angka yang terlangkahi teman-teman ya. Nah, dari U3 itu akan berpindah ke U5. Jadi dia akan mencetak angka U5 berdasarkan pola yang terjadi sebelumnya dari angka U3-nya teman-teman ya. Jadi ada satu suku angka yang terlangkahi ketika kita bicara konsep deret dua larik ya. Jadi ada larik atas, kemudian ada juga larik bawah seperti ini teman-teman ya. Dimana U2 ya, untuk mencari nilai U4 itu berdasarkan pola yang terbentuk dari U2-nya ya. Begitu seterusnya, intinya adalah ada suku angka yang terlangkahi teman-teman ya. Kalau di sini startnya di suku angka kedua, berarti yang terlangkahi adalah suku angka ketiga teman-teman ya. Jadi tentu saja buat teman-teman semuanya harus memahami konsep ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada pembahasan contoh soalnya teman-teman. Di sini kita sudah memiliki barisan angka atau deret yang tentu saja kita tidak kita ketahui apakah ini cocoknya digunakan pola deret satu angka atau pola deret dua larik ya. Jadi deret satu larik atau deret dua larik. Nah, kalau kita lihat polanya teman-teman semuanya ya, ini kalau kita gunakan pola deret satu larik tentu saja tidak tepat ya. Semisal dari 5 ke 10 ya, untuk menghasilkan 10, 5 ini kita apakan? Kalau kita masukkan operasi penjumlahan berarti harus ditambah 5. Tapi ternyata 10 ke 20 untuk menciptakan nilai 20 ya, angka 10 ini kalau kita tambahkan dengan 5 maka tidak akan menciptakan nilai 20, yang ada hanya 15. Oleh karena itu pola ini atau barisan ini sudah tidak tepat lagi digunakan deret satu larik ya. Nah, sekarang kita beralih ke deret dua larik. Kita tuliskan dulu untuk barisan angkanya 5, 10 ya, 20, 30, 80, 90 ya, 320, kemudian 270, dan inilah angka yang akan kita cari ya. Jadi ada dua angka yang kita cari. Suku angka pertama, suku angka kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan 10. Berarti suku angka ke-9 dan suku angka ke-10. Nah, di sini buat teman-teman semuanya untuk triknya supaya teman-teman tidak pusing ya. Teman-teman ambil saja langsung dari sini teman-teman ya. Kalian buat pola seperti ini lariknya ya. Kalian buat pola seperti ini. Intinya adalah kita langkahi satu suku angka teman-teman ya. Kemudian dari sini ya ke 270, 270 ke 90, 90 ke 30, dan dari 30 ke 10 teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mencari dulu apa kira-kira ketika kita masukkan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan perpangkatan ya, kita buktikan ya. Jadi kita gunakan dulu pola, kita gunakan
pola penambahan teman-teman ya. Kalau kita gunakan operasi penambahan 5 ke 20 berarti harus tambah 15, tapi 20 tambah 15 itu tidak bisa ya, karena di sini adalah nilainya 80. Nah, coba kita pengurangan juga tidak bisa karena angka di sini lebih kecil daripada angka yang ada di sini ya, suku ketiga. Kita coba perkalian ya, kita coba perkalian di sini. Kalau kita untuk mendapatkan nilai 20, maka 5 ini harus dikali 4 ya, harus dikali 4. Kemudian kita tes lagi. 20 ke 80 ternyata juga kita harus kali 4 20-nya untuk bisa menghasilkan 80. Kemudian untuk bisa sampai ke 320 berarti kita apakah sama ya nilai yang 320 ketika kita kali 4 ya. Kita coba buktikan, ternyata sama ya. Jadi 4 kali 0 0 ya, 4 kali 8 32. Jadi nilainya 320. Berarti pola yang ada di sini sudah bisa kita gunakan untuk memprediksi suku ke-9 ya. Suku ke-9 kita sudah bisa prediksi. Berarti 320 kita kalikan dengan 4 ya. 0, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 1 2 80. Nah, di sini buat teman-teman semuanya nilai 1 2 80 ini ada 2 teman-teman ya. Jawaban C dengan jawaban D. Oleh karena itu, sekarang kita tentukan polanya lagi teman-teman untuk larik bawahnya, yang larik bawah di sini ya. Nah, sebenarnya ada trik teman-teman untuk bisa teman-teman bisa mencari lebih cepat. Teman-teman tentukan dulu, langsung menentukan larik bawahnya atau nilai suku ke-10-nya teman-teman ya. Kita harus tentukan di nilai suku ke-10-nya. Nah, di sini untuk menentukan nilai suku 10 ya, suku ke-10 kita berawal dari suku kedua teman-teman ya. Nah, suku kedua ini untuk 10 sampai ke 30 apakah kita tambahkan ya, coba kita tambahkan sini 20 ya. 10 tambah 20 menghasilkan 30. 30 tambah 20 itu tidak menghasilkan 50 karena di sini tertulis 90. Berarti operasi penambahan bisa gunakan. Kemudian operasi pengurangan juga tidak bisa kita ikut sertakan di sini. Kemudian kita coba operasi perkalian. Dikali berapa 10-nya untuk bisa menghasilkan 30? Ternyata kita bisa menghasilkan dengan kali 3 teman-teman ya. Nah, apakah kali 3 ini akan berlaku seterusnya untuk pola selanjutnya? Kita buktikan. 30 ke 90 ternyata berlaku teman-teman ya, kali 3. Kemudian 90 ke 3 juga kali 3, ternyata dapat 270 teman-teman. Ternyata pola kali 3 ini valid teman-teman untuk menentukan nilai suku ke-10. 270 dikali 3 ya, 270 dikali 3, maka tentu saja di sini ya nilainya adalah 810 ya, 810. Jadi kali 3 di sini 0, 3 kali 7 21, 3 kali 2 6, tambah 2 berarti 810. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2, jadi di sini untuk soal nomor 1 jawabannya bagian D ya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini teman-teman, di sini kita sudah dapatkan polanya yaitu 2 2 5 6 8 10 11. Jadi barisan bilangannya 2 2 5 6, 8, 10, 11. Tentu saja kalau kita gunakan pola deret satu larik sudah tidak bisa lagi teman-teman karena ada angka yang sama di sini ya. Nah, berarti kita langsung saja menggunakan pola deret 2 larik ya. Pola deret 2 larik. Nah, kita tuliskan kembali untuk barisannya 8 kemudian 10,11 ya. Nah, kemudian suku angka yang akan kita cari di sini teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, teman-teman langsung saja menarik dari sini ya. Intinya deret 1 larik sudah tidak berlaku, sekarang kita gunakan deret 2 larik. Kemudian dari 10 ke 6, dari 6 ke 2. Intinya ada satu suku angka yang terlangkahi teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung buktikan dulu teman-teman. Nah, di sini dari 2 ke 6 ya. Kita cari polanya dulu. Dari 2 ke 6 kita masukkan dulu operasi penjumlahan ya. 2 ke 6 maka 2 ini kita bisa tambahkan dengan
4 ya, kita bisa tambahkan dengan 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Apakah betul di sini kita bisa gunakan plus 4? Wah, ternyata bisa teman-teman ya. Dimana 6 tambah 4 menghasilkan 10 ya. Nah, di sini apakah sudah valid ya untuk nilai 4-nya ya? Kita buktikan di larik atasnya. Kalau memang sudah sesuai sinkron di sini ya, berarti nilai 4 ini kita bisa tetapkan teman-teman ya. Dan di sini kita lihat untuk larik atasnya ya, 2 ke 5 ya, kita gunakan operasi penjumlahan, berarti kita harus tambahkan dengan 3 ya. 2 tambah 3 5. Apakah pola ini bisa kita gunakan untuk selanjutnya? Kita tuliskan di sini. Ternyata 5 tambah 3 itu nilainya 8. Dan plus 3 juga 8 tambah 3 itu nilainya 11. Itu berarti untuk pola yang selanjutnya di sini bisa kita gunakan plus 4 atau tambah 4. Berarti 10 tambah 4 sama dengan 14. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi itulah untuk contoh soal yang kedua. Dan sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga ya. Nah, contoh soal yang ketiga di mana kita sudah dapatkan deretnya, yaitu 8, 4, 16, 8, 24, 11 teman-teman. Ini betul-betul teracak ya. Jadi 8, 4, 16, 8, 24, 11. Nah, untuk menjawab jenis soal seperti ini ya, tentu saja kita gunakan tidak bisa menggunakan deret 1 larik ya. Kita prediksi dulu dengan deret 2 larik ya. Dan kita langsung saja gunakan polanya. Ketika kita ambil di sini ya, kita tetapkan larik atasnya. Kemudian di sini jadi ada satu angka atau suku angka yang terlewati ya ketika kita menggunakan deret 2 larik. Nah, di sini untuk 8 ke 16 kita gunakan dulu operasi penjumlahan ya. Kalau operasi penjumlahan di sini harusnya kita 8 tambah 8 itu 16 ya. Nah, apakah betul di sini kita bisa tambahkan 8 untuk bisa menghasilkan 24? Ternyata 16 tambah 8 nilainya 24 teman-teman. Dan ternyata pola yang ada di sini itu sudah bisa kita gunakan untuk menentukan angka bahwasanya di sini plus 8. Tapi sebelum itu kita yakinkan dulu teman-teman, apakah betul sudah mentok di situ ya. Kita buktikan di sini ya, suku angka kedua. Suku angka kedua dengan suku angka ke-11 ya. Kalau polanya sama berarti sudah betul adalah polanya plus 8 ya. Nah, di sini untuk bisa sampai dari 4 ke 8, untuk bisa sampai di angka 8, maka 4 ini kita gunakan operasi penjumlahan dulu ya. Kita tes dengan operasi penjumlahan. 4 ditambah 4 maka hasilnya 8. 8 untuk bisa menghasilkan 11 maka perlu juga ditambahkan dengan 4. Nah, sudah fix teman-teman ya. Ini sudah sesuai polanya, yang di atas sudah sesuai polanya, berarti di sini adalah plus 8 atau ditambahkan 8. Itu berarti 24 tambah 8 ya, 24 tambah 8 itu nilainya 32. Jadi jawabannya adalah bagian A. Jadi baiklah teman-teman semuanya, seperti itu cara penyelesaian untuk soal deret 2 larik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.